Oke Briler, kembali lagi dengan saya Herman Shelter. Kali ini saya mau menjelaskan tips-tips merawat dan menggunakan senapan angin PCP. Oke, nah tips-tipsnya gimana nih Mas Herman? Oke ya, saya jelaskan aja. Nih kebetulan di depan kita udah ada senapan angin PCP. Modelnya Marauder Predator monolight popor lipat ya. Nah oke, kita langsung jelaskan aja. Tips pertama ya, tips pertama, selalu pastikan laras teman-teman bersih ya, bersih. Nah, bersih di dalamnya, bersih di luarnya. Nah, yang paling utama sih dalamnya jelas ya, karena kebersihan laras itu menentukan akurasi. Nah, cara membersihkannya nanti mungkin saya bikinkan video nextnya untuk cara membersihkan laras senapan angin PCP. Membersihkannya boleh menggunakan minyak WD-40, minyak Singer gitu ya. Tapi dengan catatan untuk di dalam laras setelah kita bersihkan dengan sesuatu yang berbau minyak gitu ya, harus kita lap lagi terus sampai minyak di dalam laras tersebut hilang gitu ya. Soalnya terdapat minyak di dalam laras itu bisa mempengaruhi akurasi. Biasanya akurasinya bisa melebar gitu ya. Jadi di dalam laras itu nggak boleh ada minyak. Cuman kalau kita membersihkannya ya kita perlu minyak biasanya. Saya juga biasanya pakai WD-40. Habis itu langsung saya besot terus sampai WD-40 di dalam larasnya hilang. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, waktu beres berburu ya, biasanya ini bediler nih suka males nih kalau habis pulang berburu. Nah, kebanyakan laras-laras senapan kita itu menggunakan laras baja, ya, laras baja, otomatis laras baja itu namanya baja ya, laras baja biasanya dia laras besi itu biasanya dia berkarat gitu ya. Jadi untuk bagian-bagian yang besi ini wajib diolesi, diminyaki, terus dilap gitu ya, supaya mencegah karat. Jadi untuk bagian luar ini wajib diminyaki gitu ya. Bisa pakai minyak sih, bisa pakai macam-macam, minyak Singer bisa, pakai Chenlut bisa, WD-40 bisa, minyak kelapa silahkan gitu. Yang penting ya bagian-bagian besi dari senapan terlapisi oleh minyak. Fungsinya untuk apa Mas Herman? Tentunya untuk mencegah dari karat. Oke ya. Selanjutnya yaitu senapan angin PCP ya, senapan angin PCP itu gasnya tidak boleh kosong. Nah, kenapa nggak boleh kosong? Kalau kosong, anginnya kosong, nggak ada tekanan nih, nggak ada tekanan di dalam tabung. Nah, senapan angin PCP ini dia punya per valve. Nih di depan sini ya, di depan sini ini ada per valve. Ini per hammer di sini biasanya. Per valve ini kecil ya, kecil terus agak lebih lembek daripada per hammer. Kalau kalau anginnya ada anginnya ya, si valve itu dibantu dengan angin untuk menutupnya gitu ya. Jadi per valve nggak begitu capek lah untuk nahan si valve gitu ya. Nah kalau ini anginnya kosong, otomatis ya hanya ada per doang yang buat nahan si valve. Nah sedangkan per ini lebih lemah daripada per hammer ya. Bisa jadi per valve jadinya kerenggangannya jadi kurang begitu maksimal. Biasanya senapan jadi bocor. Nah, untuk menghindari bocor itu, jadi senapan angin PCP itu tidak boleh sama sekali kosong. Ya, kecuali waktu kita mau bersihin, mau buka tabung itu wajib kosong. Tapi kalau disimpan itu wajib terisi. Minimal di dalam senapan ada 1000 PSI. Jadi nggak boleh sama sekali, tidak boleh kosong. Oke? Nah, si senapan itu harus ada anginnya, itu baru dari valve ya. Yang kedua itu dari karet. Nah, kenapa karetnya kalau senapannya kosong, karetnya suka ini? Kalau mungkin kalau senapannya masih baru, karetnya masih oke gitu ya. Cuman kalau senapannya yang udah umurnya 1 tahun, 2 tahun, biasanya karet itu getas. Karet itu getas. Nah, kalau tidak ada pressure, tidak ada tekanan ya, terus disimpan lama, karet itu lama-lama getas, retak. Nah kalau sampai retak, nah itu biasanya bocor. Ya sebenarnya ya ngebenerinnya ya gampang aja, tinggal dibuka tabungnya dengan keadaan angin kosong ya, dibuka tabungnya, karetnya diganti. Karetnya itu mudah banget kalau untuk senapan PCP bikinan saya.
biasanya di bengkel motor atau di bengkel mobil itu pasti osilnya, sealnya itu pasti ada. Saya pakai menggunakan o-ring biasa. O-ring biasa itu di setiap bengkel mobil atau bengkel motor pasti ada. Jadi kalau misalkan itu bocor, nah tinggal langsung ganti aja. Kita langsung berangkat ke bengkel motor, bengkel mobil, minta beli o-ring, ganti, pasang, isi ulang lagi. Senapannya udah oke, udah siap pakai. Oke. Nah, oke, selanjutnya saat menyimpan senapan angin PCP ya, wajib dipastikan, ini hukumnya wajib ya, wajib dipastikan senapan angin dalam keadaan kosong. Maksudnya kosong apa? Tidak terisi oleh mimis. Oke, tidak terisi oleh mimis. Ini untuk namanya juga senapan ya. Senapan itu barang yang bisa dibilang berbahaya gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga, kita nggak boleh simpannya sembrono, main-main gitu ya, main geletak sana geletak sini. Jadi usahakan, bukan usahakan ya, diwajibkan untuk saat menyimpan senapan angin PCP ini di dalam laras harus dipastikan itu kosong alias tidak ada mimis. Bisa dipastikan dengan menembak ke udara atau menembak ke tanah sebelum disimpan. Ya, lebih amannya menembaknya ke tanah aja gitu. Soalnya kalau ke udara, mimis juga pasti jatuh lagi ke bawah, takutnya membahayakan orang lain gitu. Lebih baik kita tembakan aja ke bawah gitu ya. Tembakin dulu ke bawah untuk memastikan bahwa senapan tidak ada mimisnya. Baru kita simpan, oke? Terus selanjutnya apa? Jika teman-teman bediler menggunakan senapan angin PCP yang memiliki magazine ya, saya sarankan kalau magazinnya air-am sih sebenarnya tidak jadi masalah gitu ya. Cuman kalau teman-teman bediler menggunakan senapan angin PCP bermagazine Marauder, nah seperti senapan angin PCP yang ini ya, ini kan dia pakai magazinnya Marauder, itu diwajibkan untuk mengosongkan mimis yang ada di magazine gitu ya. Fungsinya apa? Kenapa harus dikosongkan? Karena magazine Marauder itu menggunakan per. Nah, pernya kalau terus magazinenya full lama gitu ya, nanti lama-lama dia daya springnya akan melemah gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada magazine yang baru juga 7 bulan pakai, magazinenya pernya melemah gitu. Itu biasanya karena itu habis berburu mimisnya nggak dikeluarin lagi. Nah, jadi kalau udah habis berburu ya mimisnya dikeluarin lagi aja dari magazinnya. Oke. Nah, oke, selanjutnya penyimpanan senapan angin PCP. Penyimpanan senapan angin PCP kalau misalkan kita simpan di dalam tas ya. Nah, di dalam tas diusahakan dan dipastikan tas senapan angin PCP itu kering ya, jadi jangan basah. Kenapa jangan basah? Kalau basah itu bikin lembab. Lembab itu biasanya kalau ke senapan yang besi itu menimbulkan karat. Kalau ke teleskop biasanya menimbulkan jamur teleskop. Nah, jadi diwajibkan untuk tas senapan kering gitu ya. Gimana caranya kalau disimpan di dalam tas? Ya diupayakan aja setiap minimal seminggu 2 kali atau seminggu sekali tas itu, senapan itu kita keluarkan dari tas senapannya kita jemur untuk memastikan tas tersebut kering gitu ya. Cuman untuk menyimpan senapan lebih baik sebenarnya menyimpan senapan yang lebih baik, yang terbaiknya itu sebenarnya jangan ada di dalam tas gitu ya. Jadi kita pajang aja, bisa dipajang di tembok atau disimpan di lemari senapan, itu lebih baik gitu. Oke ya, itu aja. Dan terus selanjutnya, kalau sudah habis berburu ya, setelah kita bersihkan, nah di bagian-bagian tertentu ya, di bagian-bagian tertentu di dekat di ruang hemar atau di bagian kokangan gitu ya, jangan lupa ditambahi minyak, dikasih minyak gitu ya, supaya dia tetap nyaman sekali. Istilahnya mah kalau bahasa Sunda gelesar gitu, jadi tetap oke. Jadi performasi senapan saat nanti kita berburu lagi tetap oke, tetap seperti baru. Nah, jadi bisa dibilang nyaman gitu, enak banget pakai berburu. Kita tinggal langsung pakai aja gitu. Nah, ada satu lagi tips dari saya. Biasanya kalau untuk menyimpan senapan ya, si laras kalau saya biasanya saya tutup ya. Jadi bagian depan ini saya tutup gitu ya.
bisa dia tutup pakai plastik gitu ya di depannya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tutup, debu itu nggak akan masuk dalam laras gitu. Takutnya kita simpennya agak lama gitu ya. Nah, ini bisa aja ya, caranya gimana? Biasanya kalau saya ini penutup drat peredam ini saya buka, saya masukin plastik gitu ya, baru saya tutup gitu ya. Jadi debu segala macam nggak masuk ke dalam laras yang bisa mengotori laras gitu ya. Terus angin juga nggak masuk. Kalau angin nggak masuk, otomatis untuk menuju ke karatan itu bisa sedikit slow, diperlambat gitu ya. Jadi senapan dalamnya dalam laras senapan masih tetap sempurna. Nah, setelah itu ada lagi tips lanjutan dari saya, yaitu minimal seminggu sekali ya, seminggu sekali senapan itu wajib ditembakkan. Nah, kenapa wajib ditembakkan? Nah, gini ya, senapan angin PCP ini kan menggunakan tabung ya, tabung senapan ditembakkan, tembakan kosong ke atas. Nah, ini menggunakan tabung ya. Tabung ini kan kalau udara kita kompres ya, jadi high pressure, biasanya itu jadi menimbulkan ada uap air. Nah, kenapa seminggu sekali senapan kita wajib tembakin gitu ya, kita arahin ke atas, tembakin sekali atau 2 kali. Itu fungsinya untuk mengeluarkan air-air itu di dalam tabung si senapan. Nah, gitu. Jadi supaya kondisi tabung tetap sempurna. Pernah ada kejadian juga senapan 2 tahun tidak dipakai di konsumen. Dia minta di renew lagi, dibarukan lagi. Pas kita buka dalaman tabungnya, aduh, karatannya parah sekali. Karena apa? Karena senapannya selama 2 tahun itu dia cuma simpan di gudang, nggak pernah ditembak-tembakin gitu ya. Jadi di dalam tabung itu ada di bagian yang ini ada korosi, jadi kita bersihkan, ada beberapa part yang harus kita ganti gitu. Nah, untuk menghindari hal itu ya itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, minimal kita tembakan aja ke udara, tembakan kosong aja sekali atau 2 kali gitu ya. Fungsinya untuk mengeluarkan cairan dari dalam tabung. Senapan juga perlu dibersihkan, dalam tabung senapan itu juga perlu dibersihkan gitu ya. Minimalnya kita pakai senapan ini, kita minimalnya kita tahulah cara membongkar si tabung senapan. Fungsinya untuk apa? Ya untuk itu, menghilangkan air-air di dalam tabung ya, air-air endapan-endapan di dalam tabung, untuk kita buka, untuk kita bersihkan gitu ya. Biasanya itu sekitar 6 bulan sekali atau 8 bulan sekali gitu. Paling maksimal ya setahun sekali itu tabung wajib dibuka gitu ya. Kalau sampai 1 tahun itu biasanya tabung itu saya buka sekalian saya ganti seal. Jadi performa senapan saya tetap oke. Jangan sampai pas lagi mau berburu gitu ya, pas kita isi angin, anginnya bocor karena sealnya udah getas. Nah, jadi jangan sampai kejadian seperti itu ya. Seperti itu cara merawat senapan angin PCP dari saya, Herman Shelter. Sekedar sharing dari saya untuk para newbie, para pengguna senapan angin yang masih baru-baru. Kalau untuk para senior mungkin lebih paham. Oke. Nama senapan itu yang di meja itu senapan apa sih? Nah, oke ya. Saya langsung aja ke senapan angin ini, senapan angin PCP Marauder Predator. Biasanya kan kalau kemarin-kemarin saya bikinnya chamber boxnya RAM ya. Nah, ini kebetulan ada beberapa request dari kawan-kawan bediler, dia pinginnya Marauder karena masyarakat saya udah punya Marauder, magazine-nya saya udah punya banyak, sayang. Jadi saya pinginnya Marauder juga, pingin tambah koleksinya Predator popor lipat tapi Marauder. Nah, ini saya Herman Shelter udah menyediakan, saya bikin yang model Maraudernya seperti ini. Senapannya sangat ringan banget seperti biasa, hampir sama seperti yang tipe RAM-nya. Ini berat senapannya kurang lebih 2,8 kg, ringan sekali, ditambah teleskop paling sekitar 3,5 kilo. Jadi masih ringan banget. Popor jelas ya bisa dilipat ya. Ini tinggal ditekan ke bawah, dilipat ya. Nah, ini jadi sangat pendek sekali, kurang lebih di 80 cm kalau dalam keadaan popor terlipat. Nah, ini ya. Oke, sebentar saya kembalikan lagi popornya.
Oke ya, lanjut reviewnya. Nah, senapan angin PCP Marauder Predator ini menggunakan laras panjangnya di 50 cm, ulirnya 12 ya. Udah ada drat peredam, OD larasnya OD 14. Nah, untuk akurasi ini masih oke di jarak 50-30 meter, masih 30 sampai 50 meter masih oke. Diukur masih hit. Oke. Tabung saya adopsinya pakai tabung Dural OD32 ya. Untuk pengisian saya masih pakai drat, cuman universal, tinggal pasang kalau ingin pakai kupler 1 TSM atau mikro, tinggal langsung colok aja di depan. Nah, tabung ini saya cover menggunakan Risk Airsoft ya, Risk Airsoft model hunting. Nah, ini ori ya, maksudnya ori gimana, ini bahan dari aluminium, bukan kayak yang toko sebelah pakai teflon, nah ini asal tempelin aja. Ini saya pakai wristnya aluminium ori Airsoft. Nah, untuk manometer tekanan angin saya simpan di bawah sini. Nah, bisa juga saya simpan di samping juga bisa. Misalkan ingin ditambah aksesoris magazine di bawah, manometer bakal saya pindahin ke samping. Oke. Untuk cancel kokangnya ada di sebelah sini ya. Nah, tarikannya saya menggunakan tarikan samping ya. Tarikan samping ini enak banget. Udah saya kasih tambahan ekstensi supaya ngokangnya enak banget di sini ya. Nah, untuk popor saya menggunakan popor lipat. Chamber boxnya dia monolight. Oke sekali. Magazine menggunakan magazine Marauder, kompatibel ke semua magazine Marauder. Misalkan teman-teman udah punya senapan angin PCP Marauder, magazinenya kompatibel dengan senapan ini. Oke. Pembelian senapan ini juga saya sertakan magazine dan bonusnya tas senapan. Nah, untuk trigger di sini triggernya saya kasih warna merah ya biar cantik. Nah, di sini juga ada kunci triggernya. Kunci triggernya tinggal digeser-geser aja. Oke. Grip menggunakan grip ergo Airsoft, jadi enak banget, nyaman, ngegripnya enak banget, nggak licin, jadi ngegripnya oke sekali. Oke. Harga dong, harga. Ya biasa ya harga ya. Kalau harga ini harga senapan angin PCP Marauder Predator ini harganya sama aja dengan yang RAM punya. Ini saya bandrol di harga 4.800.000. Untuk senapan yang the best, untuk senapan yang gagah, untuk senapan yang keren ini, saya bilang murah banget untuk kawan-kawan dealer, untuk nambah-nambah koleksinya, atau yang mau migrasi dari senapan angin pompa, pingin ke senapan angin PCP, atau dulu main airsoft, sekarang pingin pegang senapan angin PCP. Ini senapannya tepat banget untuk teman-teman YouTuber, teman-teman dealer di seluruh Nusantara. Ini oke sekali, murah meriah, bikinan anak bangsa. Biarpun masih handmade, tapi saya bikin semaksimal mungkin, sepresisi. Jadi ya oke sekali senapannya, nggak kalah dengan impor punya. Oke. Harga senapannya murah aja, cuma 4.800.000, langsung aja di order. Untuk ordernya gimana Mas Herman? Nah, ordernya langsung aja kontak marketingnya Herman Shelter ya. Nomor teleponnya ada di video di atas ya. Untuk link Instagramnya ada di deskripsi video. Webnya juga ada di deskripsi video, tinggal ketik aja langsung www.senapanshelter.com, itu langsung muncul webnya Herman Shelter. Itu nanti kawan-kawan dealer ingin lihat senapan-senapan yang lain banyak di situ ya, gambar-gambar senapannya, tinggal pilih langsung kontak aja kalau mau order. Oke. Untuk yang mau order tinggal langsung aja kontak marketingnya Herman Shelter ya. Jangan lupa langsung di order. Ini senapannya gagah banget, oke sekali, sangat ringan. Untuk senapan cadangan, untuk senapan utama, untuk yang suka sama airsoft, untuk kawan-kawan dealer yang pingin punya pajangan senapan misalkan di rumahnya, ini tepat banget. Tinggal tambah teleskop, udah gagah banget. Oke, cukup sekian dari saya Herman Shelter. Salam.